Saya tuh orangnya tidak pemarah. Ramah ya, rajin Ya, menjamah. ramah, betul. Bukan. Statusnya masih wiritan, Mbak. Wirawiri turut tiratan, Mbak. Sekali berlayar 2-3 bulan Oke. terlampaui. Berarti Mas Bayu sudah bisa menguasai semuanya ya. Ya enggak, Mbak, namanya manusia pasti ada celahnya juga. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Jackson, tangguh, tangguh, tangguh. Halo Sobat Bencana, balik lagi ke Reskes. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya, jauh-jauh dari PMI. Perkenalkan, ini ada Mas Bayu. Halo Mas Bayu. Halo, Mbak. Selamat pagi. Tegang banget ya makanya. Iya, memang seperti ini, Mbak. Nggak usah tegang-tegang, santai aja ya. Kita nanti ngobrol ya tentang bencana, tentang PMI juga. Karena kan mungkin masyarakat itu taunya PMI itu adalah tempat untuk mendonorkan darah, nyimpen darah gitu kan ya. Nah, mungkin dari Mas Bayu nih, bisa nggak jelasin sedikit aja PMI itu sebenarnya apa sih? Oh iya. PMI atau Palang Merah Indonesia itu adalah sebuah organisasi, Mbak, kemanusiaan, sosial seperti itu. Mbak. Terus apa yang dilakukan PMI itu apa sebenarnya? Ya, selain donor darah, kita juga di bencana alam, terus pertolongan pertama, ambulan, seperti itu. Banyak berarti ya Iya, Mas ya banyak sekali skillnya. untuk layanan-layanan kepada masyarakat. Oh, Iya. nah kalau boleh tahu kantornya saat ini di mana ya Mas? Ya, untuk kantornya PMI saat ini di Jalan Parikesit nomor 8. Oke, nah terus stadion. oh sampai Iya. stadion yang sebelumnya Satpol. Betul sekali. Oke, nah kalau teman-teman mau butuhin PMI nih bisa dihubunginya lewat mana? Oh ya, kalau untuk masyarakat Kota Madiun pastinya sudah tidak lazim dengan hal 112, Mbak ya. Oh, jadi Ya, 112. lewat 112 bisa, lewat telepon langsung juga bisa. Oke, nah kan tadi kan bilangnya Masnya ya tentang bencana alam. Iya. Nah, apa sih yang dilakukan PMI pada saat bencana alam, entah itu waktu pra, saat, bahkan paskanya? Iya. Mungkin bisa dijelasin dulu dari pra. Oh ya, untuk pra kita biasanya kita juga memiliki sibat, Mbak, siaga bencana berbasis masyarakat. Jadi kita ada pelatihan bagi masyarakat itu, kita berikan materi, kita berikan sosialisasi tentang manajemen bencana seperti itu. Terus melalui PMR, melalui relawan. Nah, kita punya relawan baik dari potensi masyarakat itu tadi maupun dari pihak mahasiswa itu ada, Mbak, relawan kita. Oke, nah sosialisasinya atau biasanya sasaran utamanya itu siapa Mas? Untuk sasaran utama saat ini kita sedang mendalamkan program kepada masyarakat. Oke, Ya. masyarakat Kota Madiun ya Betul khususnya sekali, ya. Jadi Nah, di tiap-tiap kelurahan itu kemarin sempat kita rekrut tuh 4 orang 4 orang Iya, itu 4 untuk orang. jadi. siaga bencana berbasis Siaga masyarakat. Oke, nah itu ngapain aja Mas biasanya? Maksudnya dia direkrut untuk jadi apa di situ? Ya, di situ kita rekrut terus menjadi kepanjang tanganan PMI untuk menyampaikan informasi kepada PMI. Nanti PMI akan menyampaikan kepada BPBD selaku pusat dari pengendalian bencana. Terus nanti kita akan terjun bersama-sama. Oh kayak Di gitu. lapangan, ya. Nah, proses rekrutmennya tuh gimana Mas? Ya, kemarin kita Apa asal milih? Oh bukan, kita berkoordinasi dengan pihak kelurahan Oke, bahwasanya untuk menunjuk 4 orang. Nah, mungkin dari unsur PKK, terus Karang Taruna seperti itu. Nanti didaftarkan ke PMI, terus setelah itu kita berikan materi sosialisasi. Nah, sejauh ini di Madiun sendiri nih, sudah kelurahan mana aja yang terbentuk itu tadi? Sibat tadi ya? Di 3 kecamatan di 27 kelurahan sudah ada. Semuanya Iya. sudah, dan itu sudah dilakukan sejak tahun 2015 pertama kali kita Oke. ada itu di Kelurahan Kelun dulu. di pertama kali Pertama Kelon. kali, ya. Oke. Nah, terus Mas, selain itu kalau PMR gitu, itu apakah PMI juga ikut andil di situ? Ikut andilnya dalam hal apa? Maksudnya apakah dia ikut jadi mentornya di situ, fasilitatornya di situ, atau gimana? Ya, kalau di PMR sendiri kami dari teman-teman relawan itu sudah kita bekali yang namanya training of facilitator. Jadi dia itu melatih metode bagaimana menyampaikan materi-materi ke PMR. Karena PMR itu punya standar buku materi, Mbak. Oh, ada standarnya sendiri. Ada buku materi di kurikulum 2008 itu ada kepalang merahan, kepemimpinan, sanitasi kesehatan, ayo siaga bencana, donor darah seperti itu. Berarti Pertolongan pertama.
berarti PMI ini dia itu tidak hanya dari segi apa ya? Mungkin dari kesehatan juga, tapi dari sisi sosialnya juga banyak ya, Mas? Iya, banyak sekali. Saat kemarin yang terakhir itu adalah kegiatan kita yang bersama-sama di Jalan Bali. Nah, itu kan kita juga ikut serta gotong royong membantu. Oke. Nah, terus selain itu, Mas, kalau ada bencana, PMI ngapain tuh? Ya, peranannya PMI salah satunya adalah pertolongan pertama dan ambulan. Jadi kita bukan hanya menyiagakan untuk masyarakat, tapi juga kita menyiagakan untuk teman-teman relawan, baik dari BPBD, pemadam maupun relawan-relawan yang lainnya. Nah, armada ambulan sendiri di PMI saat ini, khususnya di Kota Madiun, sudah ada berapa armada, Mas? Kalau di PMI ada 2 ambulan, satu khusus untuk ambulan pasien, satu untuk khusus ambulan jenazah. Oh gitu, Iya. jadi ada pembedanya. Jadi waktu Iya. COVID kemarin yang dipakai yang jenazah itu, atau Yang dipakai nggak? Kita waktu di COVID itu pernah juga dipiketkan di 112. Heeh. Nah, itu kita juga mengambil pasien-pasien yang terkena paparan. Heeh, terus, nah kalau yang pasca, sorry. Kalau Paskanya, pasca, heeh. ya paskanya kita memberikan bantuan sosial biasanya. Bantuan sosial berupa? family kit, Oh, family ya, kit. terus ada Oke. bantuan berupa uang seperti itu. Nah, sejauh ini sudah seberapa efektif sih, Mas, menurut Mas Bayu ya, kehadiran PMI itu di suatu kota atau di suatu daerah? Kalau PM itu sangat penting sekali ya, Mbak, bagi saya, karena apa? Salah satunya dari donor darah tadi. Kalau misalkan di kota ini tidak ada petugasnya donor darah, itu bagaimana solusinya? Nah, makanya ada PMI. Nah, PMI itu adalah salah satunya dipercaya oleh negara terkait untuk donor darah. Nah, kalau orang-orang mau donor darah tuh gimana, Mas? Apakah harus datang ke rumah sakit atau ada, kalau setahu saya ya di tempat lain mungkin ada mobil donor keliling. Nah, Betul, apakah betul. di sini juga ada? Iya, gini Mbak, kalau saat ini kantor kita memang belum jadi satu. Jadi untuk unit donor darahnya berada di Jalan Bali nomor 41. Nah, terus untuk biasanya mobil atau bis kita, bis donor darah itu berkeliling. Ya, keliling mungkin saat biasanya mendekati sholat taraweh. Nah, seperti itu kadang-kadang kita siagakan di alun-alun maupun di Jalan Pahlawan sekarang. Nah, kalau itu kan kalau pas taraweh ya, berarti Iya. waktu puasa. Iya. Nah, kalau sebelum puasa, maksudnya hari-hari biasa seperti ini, rutenya kemana aja? Kalau rutenya sementara ini kita Mbak, menunggu permintaan. Oh, Jadi nunggu misalkan permintaan. iya, kalau misalkan ada dari sekolah A atau kantor A itu menginginkan donor darah, misalkan bisa langsung menghubungi PMI. Nah, nanti kita akan menanyakan ada ruangan atau tidak. Ketika ada ruangan ya pakai ruangan itu. Ketika tidak ada kita bisa menggunakan bis dari donor darah. Berarti nggak ada jadwal khusus dari PMI ya? Maksudnya jadwal khusus untuk semisal sebulan sekali kita keliling nih gitu, minta donor darah keliling gitu. Itu Iya. nggak ada? Nggak ada, tapi kalau biasanya setiap minggu kita di Car Free Day. Oh, Car Free dulu, Day, ya. di Sunday Market sekarang. Oke, Sunday Iya. Market. Oke. Nah, terus Mas, kan aku pernah baca-baca itu ada yang namanya Satgana PMI. Ya. Nah, Satgana PMI itu apa, Mas? Ya, Satgana itu adalah Satuan Siaga Penanggulangan Bencana. Jadi itu adalah ketika kita di bencana itu namanya adalah Satgana. Oke. Seperti itu. Oh, jadi beda sama si siapa? Tadi yang di kelurahan itu loh, Mas. Oh, Sibat. Itu beda ya? Ya, itu kan termasuk unitnya. Oh, termasuk Ya, unitnya. PMI itu adalah sebagai induknya yang mempunyai unitnya itu mulai unit donor darah, terus unit relawan tadi atau sukarela atau tenaga sukarela, terus setelah itu ada lagi siaga bencana berbasis masyarakat itu tadi. Oh, gitu. Nah, kalau mau jadi relawan di PMI, itu ada syarat khususnya nggak sih, Mas? Atau kita bisa langsung daftar gitu aja, langsung keterima gitu? Atau Ya. ada syarat-syaratnya tertentu? Ya, tetap kita mulai dari pendaftaran dulu, Bang, isi biodata dan lain sebagainya. Nanti kita akan kumpulkan, terus nanti kita akan mengadakan orientasi ke Palang Merahan Bima. Oke. Jadi minimal syarat untuk menjadi anggota PMI itu adalah orientasi ke Palang Merahan terlebih dahulu. Oke, orientasi itu yang melakukan adalah Palang Merah dari kabupaten kota atau provinsi atau? Ya, kabupaten kota yang mengadakan. Oke. Ya. Biasanya berapa lama, Mas, orientasinya kayak gitu? Orientasinya kalau diharikan ya kurang lebih 1 minggu Wow, lama ya? Iya. Dan itu di dalam kota? dalam kota. Dan materinya ya Materinya, seputar? Iya, terkait tentang hukum humaniter, hukum perikemanusiaan, Oke. seperti itu, terkait logo. Oh, banyak ya? Iya. Nah, Masnya dulu nih, Mas Bayu dulu. Kok kepikiran loh mau ikut jadi
ini jadi jatuhnya relawan ya? Iya. Jatuhnya jadi relawan. Nah, relawan PMI. Apa sih yang bikin Mas Bayu ini kepikiran, oh aku mau jadi relawan PMI aja ah? Ya, dulunya memang dari panggilan jiwa, Mbak. Iya. Ngeri, Dari panggilan jiwa loh ini. Untuk memasuki ke dalam Palang Merah Indonesia. Di Kota Jadi Madiun. emang pengen gitu ya? Iya. Nah, terus suka dukanya selama jadi relawan di PMI? Ya, sukanya setelah kita melaksanakan pelayanan dan itu bermanfaat sekali bagi masyarakat, itulah Mbak kebanggaan kami. Tapi dukanya ya terkadang memang situasi kondisi bencana, padahal sedangkan orang lain aja lari dari bencana, kita malah Mendatangi bencana ya. Berarti kurang lebih sama lah ya Iya, sama kita ya kan, sama BPBD. Itu kan hampir sama. Nah, terus sejauh ini hubungannya nih antara PMI sama BPBD itu gimana Mas? Ya, kalau menurut saya juga pernah ibaratnya di sini juga di BPBD juga. Oke. Jadi memang dari awal pembentukan BPBD Kota Madiun ini selalu sinergitas Mbak dengan PMI. Ibaratnya kalau orang Jawanya BPBD ngalor, PMI ya kudu ngalor. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi sinergitas nggak bisa dipisahkan. Nah, gitu. Gandeng terus ya. Yang pasti gandeng terus dari dulu sampai sekarang. Oke. Nah, terus nih Mas, kalau ada anak-anak nih mungkin melihat PMI ini ngapain sih kerjaannya masuk mek gitu tok gitu. Iya. Nah, itu kan mungkin sebel ya Mas kita ya. Nah, dari Mas Bayu sendiri mungkin bisa menerangkan lebih dalam sih kalau PMI itu sebenarnya tuh banyak loh kerjaannya gitu. Iya, saya sering menjelaskan kepada adik-adik di sekolahan ataupun di masyarakat terkait ini loh kegiatannya PMI itu ada pelayanan seperti ini, nanti bisa menghubunginya ini. Nah, gitu. Jadi lebih apa ya Mbak, memperdalam aja. Gitu, memperdalam sosialisasiannya. Nah, sejauh ini kegiatannya PMI sudah melakukan apa aja Mas? Maksudnya selepas corona ya, corona. Nah, itu apa saja yang sudah mulai dilakukan sama PMI? Program-programnya lah. Kalau untuk di pelayanan kesehatannya, di donor darahnya itu kita kembali kepada situasi yang normal sebelum adanya COVID, yaitu adalah pelayanan ke sekolahan, ke kantor seperti itu untuk menjemput atau menjemput pendonor. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk pelayanan kesehatannya pun saat ini lebih enak Mbak, satu pintu. Jadi tinggal masyarakat telepon 112, mungkin ambulan yang siaga sedang merujuk atau sedang mengambil. Nah, nanti setelah itu ketika ada panggilan lagi yang kedua, mereka belum selesai menanganinya, kami yang berangkat. Itu memang kami di PMI itu level 2 kalau di pelayanan kesehatan di 112-nya. Jadi puskesmas dulu. Iya, ambulan yang standby dulu baru PMI. Oke. Nah, terus Mas aku mau tanya, kalau darah yang kita donorkan itu kan biasanya disimpan di unit transfusi darah berarti ya? Unit donor darah. Unit donor darah. Nah, itu biasanya darah itu bisa dipakai dalam jangka waktu berapa lama? Maksudnya waktu simpannya darah itu berapa lama? 35 hari maksimal. Tapi, maksimal 35 hari. Di Kota Madiun alhamdulillah sampai saat ini jangan sampai 35 hari. Kalau sudah lebih dari 35 hari itu darahnya mau diapakan? Di expired. Maksudnya diberikan pada pihak ketiga untuk dimusnahkan. Oh, dimusnahkan. Dimusnahkan dengan cara dibuang atau karena kan kemarin tuh kan sempat ada berita tuh di salah itu kan darah yang bekasnya HIV itu tercemar di lingkungan. Nah, berarti kan itu kan dalam proses pembuangannya kan nggak benar. Nah, apakah kalau di Kota Madiun itu proses pembuangannya seperti apa? Pemusnahannya seperti apa? Ya, pemusnahannya kita bekerja sama dengan pihak ketiga tadi. Alhamdulillah selama ini dipantau terus untuk pihak ketiganya itu supaya benar-benar untuk memusnahkan itu. Dengan caranya dibuang atau dibakar atau? Ya, pokoknya kita serahkan pada pihak ketiga. Terserahnya sana berarti. Ya, di sana untuk pemusnahan ada alatnya sendiri. Oke, nah syaratnya kalau kita mau jadi pendonor ada syarat khususnya nggak sih Mas? Ada. Jadi yang pertama siap jasmani dan rohani. Terus untuk umur mulai 18 tahun sampai 60 tahun seperti itu. Nah, waktu yang tepat untuk kita donor itu kapan? Tuh Mas. Kalau sekarang itu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Dan itu harus rutin ya Mas? Ya, rutin lebih bagus. Manfaatnya apa Mas? Manfaatnya badan kita sehat. Terus setelah itu biasanya berat badan yang turun ini masa? Iya, yang sering kok bisa turun loh Mas? Iya, karena kan mau gitu diambil. Ya, monggo silakan nanti datang aja di kantor kami. Tapi ada nggak, maksudnya gini kan,
kalau kita donor kan pasti ditensi ya kan. Iya betul. Kalau tensinya kurang, kenapa nggak boleh? Nggak boleh sih mas kalau tensinya kurang itu kita ikut donor gitu. Ya enggak boleh Mbak, karena kita sudah di pelayanan mutunya emang seperti itu. Jadi batas maksimal tensinya berapa mas? Ya, tensi normalnya itu adalah 120 sampai 140. Itu normalnya yang boleh ikut. Iya. Berat badan juga berpengaruh nggak? Berat badan minimal 45 kg. Minimal 40 kg. Iya. Di bawah 45 kg. di bawah itu nggak bisa? Nggak bisa, karena takutnya apa nanti ketika diambil darahnya terus merasa pusing atau gimana. Nah, itu yang sering terjadi. Kadang-kadang kalau kurang itu seperti itu efeknya. Makanya kita berikan batas minimalnya adalah 45 kg. Nah, ada nggak mas penyakit-penyakit tertentu yang dilarang untuk melakukan donor kecuali HIV/AIDS itu kan memang nggak boleh ya? Ada penyakit lain nggak? Ada sifilis. Oh, sifilis itu juga termasuk tidak boleh. Oke, terus apa lagi tuh? Biasanya kalau yang terjangkit penyakit seperti itu kan lewatnya pengujian adalah di lab. Lab darahnya itu. Nanti apabila ada yang terjangkit itu akan kita panggil bersama dengan dinas kesehatan untuk kita berikan edukasi tentang bagaimana sih nanti kedepannya harus ngapain saja. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita donor itu nggak langsung disimpan ya, diproses lagi ya? Iya, jadi kita ambil sampel dulu, nanti sampel itu kita lab dulu, Mbak. Oke, di labnya di rumah sakit? Di PMI sendiri. Oh, di PMI sendiri. Jadi di PMI juga banyak ya Mas ya? Iya. Maksudnya keahlian-keahlian khusus yang dimiliki anggota PMI itu banyak banget? Banyak. Nah, apa aja Mas? Kalau di salah satunya di pelayanan bencana alam ya, bencana alam itu kita ada BOS. BOS itu apa? Water sanitasi. Oke. Terkait layanan air bersih. Terus ada posko. Nah, terus ada lagi RFL, Mbak. Biasanya ini yang sering terjadi RFL. Apa itu RFL? Restoring Family Links. Nah, itu adalah penyatuan hubungan keluarga. Jadi bisa terjadi saat bencana maupun saat normal seperti kayak tali kasih gitu ya modelnya? Iya, jadi misalkan ada keluarga dari si bencana si korban ini sedang kehilangan bapaknya, anaknya, istrinya, itu bisa menghubungi PMI. Terus nanti kita akan bantu. Cara membantunya gimana cara Mas? Membantunya dia akan menyerahkan, kita minta DNA dulu. Gitu? Bukan. Kita mintai biodata, foto-foto mungkin yang bisa yang mungkin masih bisa dilihat. Terus setelah itu kita berkoordinasi dengan dinas sosial, BPBD seperti itu. Nah, terkait untuk setelah itu baru kita melaksanakan pencarian. Oke, dan itu sudah pernah dilakukan Mas? Ya, sudah. Di Kota Madiun pernah dulu ada. Oke, ya terus? Alhamdulillah sudah bertemu sampai sekarang. Gimana ceritanya Mas? Ya, bisa cerita dikit lah. Ya, sebetulnya negosiasinya yang sangat lama Mbak. Jadi kita mencarinya tuh sempat di Semarang kalau nggak salah itu. Ya, akhirnya ketemu, akhirnya kita menghubungi dari PMI Provinsi menghubungi PMI Jawa Tengah, PMI Jawa Tengah turun ke Semarang. Berarti kalau semisal aku kehilangan amit-amit ya Mas ya? Iya. Keluargaku hilang gitu. Iya. Bisa langsung telepon PMI gitu. Bisa. Terus buat dicarikan. Iya, nanti kita akan bantu semaksimal mungkin. Oke. Berarti keren juga ya, ada program layanan tali kasihnya itu loh. Oke. Itu sudah lama ya Mas program kayak gitu? Sudah ada. Sudah ada dari lama, dari awal maksudnya itu ide dari provinsi sendiri. Bukan, terus atau dari pusat sendiri? Iya, dari PMI pusat terus sama dari International Komite Red Cross itu. Oke, terus kegiatannya apa lagi tuh Mas? Terus ada lagi dapur umum. Nah, ini yang pernah dilakukan di Kota Madiun salah satunya adalah dapur umum. Itu berarti kerjasama sama Tagana? Ya dulunya sama atau gitu? Sama dinas sosial sama BPD juga. Yang waktu di Rejomulyo maupun di Kelon itu kita mendirikan posko bersama itu di situ. Berarti harus jago masak juga ya, bisa masak juga ya? Iya, ada memang di dalam kurikulumnya relawan itu memang ada. Terus kalau skill khususnya Mas Bayu ini apa nih? Kalau saya berada di bidang sumber daya manusia, Mbak. Itu ngapain tuh? Diklat. Jadi di PMR, di relawan itu di bidang saya. Oh, berarti Masnya yang ngasih materi. Iya, betul sekali. Jadi harusnya jago ngomong nah. Iya. Ini jangan guyu-guyu atau Mas? Tersepona loh aku sama senyumanmu loh Mas, ya ampun. Terus habis itu Mas, kita mengulik sedikit ya Mas tentang PMI gitu kan ya. Kalau PMI itu di Kota Madiun sejauh ini ya Mas ya, itu sudah pernah melakukan apa aja Mas? Maksudnya melakukan maksudnya sudah pernah membuat terobosan apa di Kota Madiun? Selama ini
Dulu itu jarang sekali adanya program pembinaan relawan ya, karena dulu itu apa ya, ibaratnya untuk menggali potensinya orang itu susah. Tapi kalau sekarang enak Mbak, sudah. Jadi dengan era zaman digital seperti ini kita bisa merekrut mereka, terus kita memberikan materi, kita memberikan orientasi seperti itu, lebih mudah untuk kita mendapatkan sumber-sumbernya seperti itu. Kalau pelayanan berbasis digital sudah ada nggak, Mas? Kalau pelayanan digital selama ini kita sudah di sistem Mbak, ada sistem kayak buat surat tugas, terus KTA itu sudah dari PMI pusat sana. Oh, berarti dari PMI-nya sendiri, PMI Kota Madiun belum ada inovasi baru, maksudnya di luar yang sudah dicetuskan dari pusat. Oh belum, saat ini belum. Oke. Tapi sejauh ini sudah bekerja secara efektif lah ya, Mas, untuk membantu masyarakat Kota Madiun khususnya. Nah, terus nih Mas, relawan-relawan ini sejauh ini sudah ada berapa orang jumlahnya? Kalau relawan di PMI saat ini ada 30 orang. 30 orang. Nah, itu bidangnya masing-masing ya kan? Iya. Nah, itu 30 orang itu terdiri dari berbagai latar belakang kebencanaan sosial berarti. Iya, betul sekali. Jadi 30 itu sudah mempunyai spesialisasi sendiri-sendiri. Iya, ada yang spesialisasi asesmen, ada yang posko, ada yang fasilitator, seperti itu juga sudah ibaratnya ketika ada bencana banjir misalkan. Ya, orang yang asesmen ini yang saya berangkatkan untuk mengkaji cepat tadi. Nah, itu. Kalau yang fasilitator ngapain Mas? Biasanya fasilitator pembinaan di PMR. Oh, berarti tempatnya Mas Bayu. Iya. Oke, terus yang satu lagi tadi apa? Asesmen, fasilitator, posko. Ya, kalau posko itu dari pihak markas. Oh, ya. Gitu. Markasnya di mana Mas? Yang tetap situ kan? Iya, di sampingnya stadion. Stadion tadi itu. Terus untuk peralatan-peralatan yang dimiliki PMI. Ya. Untuk saat ini kami ada peralatan-peralatan. Kalau di PMI terkait bencana alam ada senso. Ya, kita punya Alkon juga. Terus kita punya tenda peleton itu, tenda keluarga itu, terus kita punya ambulan dan peralatan pertolongan pertama dan penunjang. Oke, untuk pertolongan pertama tuh Mas. Kalau semisal orang kena kecelakaan, nah apa yang dilakukan pertama kali? Yang harusnya dilakukan masyarakat pertama kali. Kadang kan kalau lihat orang kecelakaan itu kan bingung mau ngapain tuh. Jadi mereka cuma berkerumun gitu kan di samping-sampingnya, bingung mau ngapain, nunggu bantuan datang. Kalau bantuannya datangnya cepat, kalau lama. Nah, mungkin ada tips dan saran dari Mas Bayu. Kalau misalnya orang kecelakaan itu harus ngapain? Oh gitu. Ya, biasanya gini, Mbak. Di karakter orang kan memang berbeda-beda ya, Mbak. Ada yang panik, ada yang saya ini adalah Superman. Nah, seperti itu kadang-kadang. Tapi kalau alhamdulillah di Kota Madiun ini sudah terkoordinasi, Mbak. Jadi kayak ada kecelakaan, masyarakat tinggal telepon 112 dan nanti akan datang petugasnya dan berkoordinasi juga dengan pihak kepolisian. Oh gitu. Iya. Berarti masyarakat cuma perlu telepon aja ya, nggak perlu mengapa-ngapain ya? Iya. Itu tapi kalau alangkah lebih baiknya minta izin saksi terlebih dahulu. Jadi minta izin saksi, terus setelah itu baru kita memberikan pertolongan pertamanya itu. Oke, kalau semisal kita balik lagi ke pertolongan pertama. Kalau ada kebakaran, kita kena luka bakar gitu. Yang bener tuh harus ngapain Mas? Dikasih odol atau dikasih es batu kadang-kadang gitu kan? Nah, yang bener tuh seperti apa kalau dari sisi PMI itu? Ya, kalau biasanya dari kami itu adalah jangan diberikan odol dulu. Terus dikasih apa Mas? Diberikan air yang mengalir dulu. Oh, air mengalir. Terus setelah itu baru kita berikan salep, Mbak. Ada salepnya. Oh, salep khusus. Iya. Itu terus nanti setelah itu dibalut. Kalau misalkan lukanya itu besar kita balut, tapi kalau lukanya kecil tidak usah dibalut, seperti itu. Dibiarin aja. Enggak apa-apa tuh Mas kalau lukanya besar ya kita tutup, tapi kalau lukanya cuman sejentik ini ya enggak usah. Terus akhirnya kalau yang besar itu langsung kita bawa ke fasilitas kesehatan untuk teknis selanjutnya. Berarti kalau sampai dia gembung sampai ada airnya itu berarti karena lama penanganannya ya? Iya. Dan itu kan biasanya bekas tuh Mas. Iya, ada bekasnya. Hilangin deh Mas. Nah, ini itu tips dan triknya Mas. Ya biasanya ya sering-sering digosok-gosok aja lah sama sabun tuh. Masa hilang? Ya semoga aja hilang. Iya toh Mas. Tips dan triknya ini butuh loh ini. Ya kalau setahu saya memang seperti itu, mungkin ada beberapa alternatif, mungkin dari sabunnya atau mungkin dari
Tapi kalau setahu saya memang nggak bisa hilang itu. Nah, terus berarti di PMR sendiri juga akan diajarkan hal-hal seperti itu ya Mas ya? Ya, jadi mulai PMR itu punya kurikulum Mbak, berbeda antara SD, SMP, SMA itu berbeda kurikulum. Oke, berarti PMR sudah ada sejak SD. Tapi kok aku dulu SD belum ada PMR ya Mas? Ya, tapi untuk Kota Madiun baru ada tahun ini Mbak. Oh, Iya. baru. Dan itu langsung semua sekolah SD atau Ada kurang lebih dari 30 sekolahan. 30 sekolahan? Oke. Nah, itu semua Mas Bayu yang handle? Ya, saya hanya sebagai monitoring aja Mbak. Jadi untuk teman-teman yang di lapangan adalah yang fasilitator tadi, setiap 3 bulan sekali memberikan laporannya. Oh, berarti setiap ada kegiatan PMR fasilitator yang datang? Ya, fasilitatornya datang. Oke, berarti Mas Bayu tinggal nerima laporan-laporan dari Ya, fasilitator dari itu. fasilitator Nah, itu terus nanti langsung kita laporkan. Biasanya setiap tahun ada peningkatan seperti ini. berarti ada itunya Mas, apa ya, kayak ujiannya gitu tuh? Ada. Ujiannya Kita apa Mas? ada keterampilannya. PMR itu ada ujiannya. Jadi ketika mereka sudah dilantik, ya setelah selesai melaksanakan pendidikan pelatihan itu ada ujian yang namanya ujian kecakapan. Nanti akan kita berikan sebuah sertifikat. Terus ada juga PIN-nya. Tanda penghargaannya berupa PIN tadi. Nah, ujian kecakapannya itu ngapain aja Mas biasanya? Ujian kecakapannya ya nanti dia mempraktekkan pada bidangnya. Misalkan bidangnya adalah pertolongan pertama atau AYO siaga bencana, ya udah itu yang dipresentasikan. Oh, jadi Ya. dia presentasi Betul sekali. ke PMI. Ya, nanti ada tim penguji dari PMI. Oh. Seperti itu. Itu untuk seluruh tingkatan jenjang SD, SMP, SMA. Iya, betul sekali. Oh. Jadi di tiap tahun kita mengadakan open ya terbuka, bahwasannya yang mau tes kecakapan silahkan ke PMI. Oh, gitu. Gitu. Nah, manfaatnya nih kalau dia sudah dapat PIN-nya PMI Iya. sebagai penghargaan sama Iya. sertifikat. Nah, itu manfaat yang didapat sama adik-adik SD, SMP, SMA yang ikut itu apa? Ya sebagai penunjang mereka nanti. Penunjang untuk apa Untuk tuh, pendidikan Mas? selanjutnya mungkin terus nanti ilmunya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, gitu. Iya. Oke. Terus juga ada di tiap tahun genap itu kita laksanakan program Jumpa Bakti Gembira. Itu ngapain tuh, Mas? Yaitu adalah mengumpulkan seluruh PMR se-Kota Madiun untuk kita ajak terkait berbakti, berkarya, seperti itu. Berarti kayak istilahnya itu persami gitu. Ya betul, ada perkemahannya. Namanya adalah Jumbara, Jumpa Bakti Gembira. Jumbara. Ya. Dilaksanakan setiap tahun genap. Tahun genap. Berarti Ya, tahun 2 kemarin. Ya, tahun kemarin. Tahun ini programnya adalah fasilitator PMR. Jadi nanti guru-guru itu akan kita rekrut untuk menjadi fasilitator PMR untuk kepanjangan tangan di bidang diklat. Oke, nah yang Jumbaranya itu yang tahun kemarin nih Mas, Iya. dilakukannya di mana Di tuh? Ngerowo Bening. Di Ngerowo. Iya, Dia itu yang- nginep berapa lama tuh? Selama 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam Iya. di Ngerowo. Iya, Oke, betul terus sekali. dia ngapain aja tuh? Di situ ada kegiatannya yaitu jumpanya, mereka berjumpa dengan PMR se-Kota Madiun. Oke. Baktinya salah satunya adalah mencabut paku di pohon, Mbak. Oh Itu juga iya. termasuk betul. peranan yang sangat jarang dilaksanakan. Ah. Nah itu terus baktinya sudah, terus untuk gembiranya itu ada traveling dan ada non traveling. Kalau traveling itu 7 materi pokok, kalau non travelingnya ada pentas seni, terus memunculkan kreasi dari sekolahan itu sendiri, Oke, bakatnya oke. apa. Nah, Serami no Mas. iya ramai sekali. Jadi- Kemarin pesertanya ada 40 sekolahan. 40 sekolahan dengan jumlah total Tahun kemarin Siswa? baru SMP dan SMA. ya. Ha-ha. Ada 20 baik negeri maupun swasta. berarti ada kurang lebih 80-an. Lebih ya? 40 itu 20 SMP, Oh. 20 SMA. Ya. Oke, lumayan ya berarti. Iya. Nah, tendanya yang nyiapin Dari pihak sekolahan sendiri. pihak sekolah Iya. sendiri. Terus balik lagi tuh yang ke guru-guru yang jadi fasilitator. Ya. Nah, itu apakah dengan sukarela gurunya daftar atau dari sekolahnya yang menentukan atau dari PMI yang menentukan gurunya harus mata pelajaran ini, gurunya harus seperti ini gitu. Oh enggak, dari pihak sekolahan. Jadi nanti baik dari dasar guru apapun kita akan belajar bersama terkait pembinaan dan polanya PMR. Nah nanti kalau sudah belajar selama kurang lebih 5 hari baru kita kembalikan lagi ke tiap-tiap unit sekolahan untuk memberikan materi PMR pada adik-adik. Jadi selama 5 hari itu full di PMI. Iya. Oke. Terus kegiatannya kayak gitu kan, habis itu gurunya nih udah jadi fasilitator. Ya. Harapannya dari PMI setelah gurunya jadi fasilitator itu apa? Ya bisa menerapkan seluruh ilmu yang telah didapatnya Oke. saat pelatihan tadi.
Dan materinya juga terkait Iya, materi itu terkait, semua. iya, pola pembinaan, terus manajemen seperti itu. Suka dukanya kan selama ini kan BPBD sama PMI itu kan selalu barengan nih. Ada nggak sih Mas suka dukanya selama kita kerjasama? Ya, untuk sukanya sendiri ya Mbak, bahwasannya kami itu selalu bersama. Jadi mulai dari keadaan normal maupun saat bencana itu selalu bersama. Jadi guyup rukun, jadi saling mengisi satu sama lain. Oke, terus. Ya. Nah, dukanya, Ya, tuh, kalau dukanya ya kayak banyak ini. namanya orang banyak ya Mbak. Ya kadang ada berbeda pendapat, saling selisih, tapi alhamdulillah sampai saat ini tidak sampai berlarut-larut. Jadi setelah selesai masalahnya ya sudah clear ya sudah. Itu udah jadi bestie ya. Iya, kita salaman lagi, terus akhirnya Terus selama kita kerjasama tuh Mas, kita kan sudah melakukan banyak nih program bersama. Nah, harapannya Mas Bayu sendiri nih, ya, untuk kedepannya mau mengadakan apa, kegiatan apa yang harapannya BPBD sama PM ini mau ngadakan apa lagi sih pengennya gitu? ya baik. Bahwasannya seingat saya dulu pernah berkegiatan bersama di sebelum COVID. Jadi ada kegiatan tuh mitigasi SAR dulunya. Jadi itu kayaknya aku belum kita masuk memberikan edukasi terkait pada masyarakat melalui potensi Linmas. Kalau dulunya tuh Linmas, bahwasanya ini loh, bencana tuh seperti ini, cara penanganannya seperti ini, lah sinergitas kita seperti ini. Nah, itu. Nah, berhubung pandemi Covid kita berhenti sejenak memang di 2 tahun silam itu. Nah, harapan kami kita bisa lagi untuk berkegiatan bersama antara PMI, BPBD. Kolaps Iya, lagi. kolab lagi, betul. Untuk memberikan pengetahuan lagi ke masyarakat Iya, betul mengenai sekali. kebencanaan. Iya. Jadi mungkin harapannya dari BPBD ngasih materinya tentang bencananya, Betul sekali. PMI ngasih materinya tentang bagaimana pertolongan pertamanya. Betul sekali. Gitu Nah, ya itu, iya. harapannya. Ya semoga aja didengar nih Iya. sama Bapak BPBD Kalak yang baru ya Pak kan. Kalaksa BPBD. Jadi semoga nanti diagendakan. Oke. Nah, itu kan sudah, kita melupakan PMI dulu lah Mas. Iya. Kita kenalan dulu kan, kita dari tadi Iya. belum membahas Mas Bayu secara personal Iya. ya. Coba-coba ya Mas. Murah senyum sekali. Iya, ya. saya tuh orangnya tidak pemarah. Ramah ya, rajin Ya, menjamah. ramah, betul. Bukan. Rajin menjamah. Oke, Mas Bayu nih statusnya apa nih? Mungkin teman-teman yang lihat kayak tersepona terus pengen kenalan gitu. Iya, statusnya masih wiritan, Mbak. Wirawiri turut tiratan, Mbak. Single kali. Iya, insya Allah lah. Tapi pacar udah ada dong. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah itu ya maksudnya Iya, Mas. insya Allah ya, nanti semoga kedepannya dapat lah. Dapat dari maksudnya. Berarti Mas Bayu ini asli orang Madiun. Asli Kota Madiun. Berarti udah tahu nih seluk beluknya Kota Madiun dong. Ya, alhamdulillah. Oke. Mas Bayu sudah berapa lama sih Mas kerja di PMI Mas? Saya masuk di staf PMI mulai tahun 2016 sampai lama ya? sekarang. Iya. Udah lama banget loh, 2016. Berarti pertama kali kerja langsung di PMI atau? Iya, lulus SMA langsung masuk di PMI. Oke. Iya. Itu berarti karena panggilan jiwa. Iya, karena panggilan jiwa tadi. Jadi, Berarti sebelumnya di PMR? Enggak. ya dulu saya PMR waktu di sekolahan itu saya PMR. PMR aktif. Ya, PMR aktif. Terus saya juga pernah mewakili Jumpa Bakti Gembira di tingkat provinsi tahun 2014 silam itu, dan alhamdulillah mendapatkan predikat yang sangat luar biasa untuk Kota Madiun. Gitu. Terus tahun ini ada nggak Mas Jumbara provinsi? Kalau tahun ini insya Allah jumbara nasional. Nah, saat ini nasional. adik-adik PMR kita yang hasil kejuaraan dari PMR Kota kita ikutkan untuk seleksi. Oke. Ya, harapan kami memang ada yang berangkat mewakili Kota Madiun Ya, untuk di semoga tingkat ya, nasional. Mas. Ya, harapan Nah, kami. Biasanya kejuaraan yang sudah dimenangkan nih dari PMR Kota Madiun, itu kejuaraan apa aja Mas sejauh ini? Dari ya mungkin kita ambil range waktu 3 tahun ke belakang. 3 tahun ke belakang itu kayaknya sudah ada COVID ya. 5 Iya. tahun ke belakang. Iya. 5 tahun ke belakang lah. Kalau kita dulu memang di donor darahnya, Mbak. Oh, donor Ya, darahnya nomor 1. alhamdulillah kemarin waktu saya yang jadi peserta tingkat provinsi itu juara 2 Juara 2. se-Jawa Timur. Jadi
tim kami, tim Kota Madiun berdua. Terus habis itu sudah ada prestasi apa lagi, Mas? Terus prestasi yang terakhir di tingkat daerah itu harapan 1, Mbak. Harapan 1 Ya, untuk harapan donor untuk, darah untuk juga. semuanya. Untuk semua semuanya, bidangnya, semua iya. bidang. Berarti itu nanti dikumpul, itu kalau kumpul nih, anak-anak PMR kumpulnya di mana, Ya. Mas? Kalau anak-anak PMR biasanya kumpulnya di markas PMI di Jalan Parikisi tadi, namanya adalah Forum Remaja Palang Merah Indonesia. Jadi Itu setiap hari apa? kurang lebih 1 bulan cuma 1 kali, Mbak, mereka. Karena ya memang pengurus-pengurusnya itu, pengurus Porpis itu adalah ketua dari PMR di tiap-tiap unitnya. Oh, jadi yang Jadi datang nanti cuma kita ada ketua-ketuanya. forum sendiri untuk mereka, mungkin dari sekolah A ini kurangnya ini, dari sekolah B kurangnya ini, nanti kami akan tampung, terus kami akan buatkan metode penyamaan materi, bisa melalui latihan gabungan saat jumbara seperti itu. Oh, berarti sekalian evaluasi. Iya, betul sekali. Jadi Tiap 1 bulan sekali 1 bulan mereka sekali. berkumpul. Itu di minggu pertama, kedua? Biasanya di minggu ketiga biasanya. Minggu Iya, ketiga. hari Kamis. Hari Kamis, Iya. selalu hari Kamis. Iya. Oh, enggak Jumat aja, Mas, ben Jumat berkah. Iya, Kamis saja, Mbak, malam Jumat. Jumat kata apa terus? Iya, yasinan. Rajin ya beribadah ya, Mas ya. Iya, Ya betul mungkin ini sekali. teman-teman yang perempuan nih, Mas Bayu, single, jiwa kemanusiaannya tinggi, ya kan, rajin ibadah juga. Rajin menabung, suka Rajin, menolong. oke. Pangkal kaya nggak, Mas? Iya. Terus setelah itu, Mas, kedepannya mau ada lomba apa lagi Ya, buat PMR? tahun depan ada lagi Jumpa Bakti Gembira yang ketiga kalinya. Oh, ini baru dua Ya, kali kemarin ini iya, ya? betul sekali. Ya karena terhalang pandemi kemarin, harusnya di tahun 2020 berhubung ada pandemi akhirnya tidak diperizinkan, akhirnya di tahun 2022 ini baru terlaksana. Baru terlaksana. Iya. Tahun depan rencananya mau ngerjakannya pelaksananya di Ngerawa Bening Tetap lagi. kita sesuai dengan petunjuk Bapak Wali Kota selaku pelindung PMI, bahwasannya untuk kegiatan PMI di Ngerawa Bening. Selalu Betul. di Iya. Ngerawa. Ya. Nggak pengen nyoba keluar, nggak bisa ya, Mas, gitu tuh. Izin Keluar itu ketika di tingkat provinsi itu baru keluar. Oke, kalau di tingkat provinsi biasanya mereka nginepnya di mana, Mas? Kegiatannya di mana? Kalau saya dulu di Secaban Jember, kalau yang tahun 2018 itu di Secata Magetan. Oh, Magetan Ya, sini. Dekat berarti ya. ya. Berarti itu mereka juga nginep selama 4 hari 3 malam juga atau Kalau lebih? di tingkat provinsi 1 minggu. Oh, enak. Iya. Bolos sak minggu. Iya. Itu Mas Bayu juga ikut nemenin? Enggak? Iya, ikut menemani juga. Enak jalan-jalan ya. Iya. Sama lihat dedek-dedek gemes. Iya. Iya terus. Sekali berlayar 2-3 bulan Oke. terlampaui. Ada temu jodoh saya nom. Oke, terus harapannya nih buat Mas Bayu, PMR buat adik-adik PMR di Kota Madiun. Ya, terus tetap meningkatkan kapasitasnya saja. Yaitu nanti kita akan bertemu lagi di Jumbara tahun depan. Ya, dengan segala persiapannya harus lebih baik lagi daripada yang kemarin. Berarti kalau untuk yang SD itu gimana, Mas? Itu sudah bisa diikutkan Bisa. Jumbara? Bisa. Sejauh ini SD juga sudah cukup aktif atau karena kan masih SD ya, Mas? Iya, Kayaknya memang masih main-main memang tuh. betul sekali. Kalau di tingkat SD biasanya kita ambil dari kelas 4 SD. Oh, startnya dari kelas 4. Iya, kelas 4 SD, terus nanti kita berikan materinya pun juga dengan game. Oh, Ya, have game, fun. terus bermain kelompok, diskusi seperti itu. Berarti belum ada materi yang terlalu berat ya? Iya, untuk anak-anak materinya SD. masih materi-materi sesuai dengan jenjangnya tadi. Berarti juga beda kalau sama anak SMP. Oh, beda. Ya, kalau kami ada 3 tingkatan, Mbak. Kalau mulai dari mula itu ada tingkat SD, terus madya tingkat SMP, terus untuk wira tingkat SMA. Oh ya, ada Tuh, ada tingkatannya, ada jenjangnya. Nah, berarti Mas Bayu sudah bisa menguasai semuanya ya? Ya enggak, Pak, namanya manusia pasti ada celahnya juga. Merendah untuk meroket. Terus gitu tuh fasilitator juga ada berapa orang, Mas, di timnya Mas Bayu sendiri? Fasilitatornya. Saat ini kami mempunyai 34 itu sama sekaligus pembina di tingkat SD. Oke, 35 orang, berarti 35 orang dan yang khusus di bidang PMR memang. banyak banget ya, Mas. Ya, jadi nanti misalkan si Bapak A ini saya mobilisasi di sana, di sana. Dan itu nanti. berarti muter terus fasilitator Iya, itu. jadi fasilitator satu orang di satu sekolahan. Oh, Gitu. dan itu nggak bisa pindah. Misal
aku mau pindah dari SMA 1 pindah mau ke SMA 2 misal, itu bisa nggak? Bisa. Jadi misalkan contohnya kayak misalnya Bapak A ini ahlinya adalah di bidang kepalang merahan. Nah, Bapak B ini di pertolongan pertama mungkin saling lukir atau tukeran. Nah, itu boleh. Bedanya kepalang merahan sama tadi apa Mas? Kepalang merahan sama satunya pertolongan pertama. Ya. Nah, itu bedanya apa Mas? Kepalang merahan itu adalah dasar kita, Mbak. Jadi di perhimpunan di internasional itu ada palang merah, ada bulan sabit merah, ada kristal merah. Nah, seperti itu. Jadi setiap negara itu harus memiliki satu logo perhimpunan. Oke. Ya, salah satunya adalah Indonesia. Kenapa mengambil logonya palang merah? Adalah karena Indonesia ini adalah bukan negara yang satu agama. Banyak agama, terus tanpa mendiskriminasi, tanpa ya sesuai dengan motonya Bhinneka Tunggal Ika, Mbak. Berarti itu lambang kayak ada kembang-kembangnya itu kan yang di baju Mas ya, Bayu. Betul sekali. Ya, nah, ini. Itu artinya apa, Mas? Ya, ini palang merah berdasar ada bunga. Kenapa harus ada bunga? Oh, itu bunga melati. Ya. Oke. Tapi dibentuk seperti ini adalah ciri khas dari Indonesia. Ya, itu. Nah, kenapa kok bunga melati? Kenapa enggak bunga-bunga yang lain, bunga anggrek misal atau kalau di bunga melatinya PMI ini ketika dilihat dari dekat akan membentuk sebuah kelopak. Tapi ketika dilihat dari jauh dia akan membentuk sebuah lingkaran. Oke. Iya. Terus maknanya? Ya maknanya ini sebagai untuk pelindungnya dari logonya ini, logo utamanya gitu. ini. Itu logo utamanya palang merah gitu ya. Oke. Nah, kalau yang tadi ada kristal merah itu tuh lambang dari setiap negara. Iya. Oke. Banyak ya Mas ternyata informasi mengenai palang merahan yang belum pernah diberitahukan ke masyarakat. Iya, bahwasanya palang merah saat ini sudah mendapat undang-undang, Mbak. Oke, jadi undang-undang nomor 1 tahun 2018 tentang logo palang merah. Jadi Indonesia ini hanya mengakui logo palang merah. Iya, logo. Emang sebelumnya ada ya, Mas? Ada dulu ada bulan sabit juga. Oh, itu beda ya? Ya, dulu masih dari pihak Palang Merah atau PMI masih punya kepres. Nah, keputusan presiden, terus sekarang sudah punya undang-undang. Jadi yang boleh menggunakan logo ini adalah anggota Palang Merah Indonesia dan TNI. Nah, kalau Mas Bayu sendiri mau sampai kapan jadi relawan di PMI? Ya, mungkin sampai ajal menjemput aja lah, Mbak. Nggak pengen berusaha pindah gitu nggak? Oh, tidak, Mbak. Tetap sudah nyaman berarti. Iya, sudah nyaman. Yang bikin nyaman apa, Mas? Yang bikin nyaman karena saya dulu dilahirkan juga di PMI, saya akan mengabdikan diri di PMI juga. Berarti sampai tua sampai itu tetap di PMI gitu ya. Berarti senang banget ya sama PMI ya, Mas? Ya memang sudah apa ya kayak mendarah daging gitu loh, Mbak. Nah, mungkin ada enggak sih Mas harapan atau mungkin kritik saran untuk kita ke depannya? Maksudnya kita ke depannya dalam artian sinergitas antara BPBD sama PMI. Ya. Harapan kami, Mbak, dari PMI kita selalu bersinergitas ya. Terus setelah itu untuk program-program pelatihan kita harus seiring sejalan bersama. Harapan kami seperti itu. Jadi apa ya? Betul-betul peranan kita itu kita maksimalkan, kita sosialisasikan kepada masyarakat. Oh, ini loh potensi dari BPBD seperti ini, dari PMI seperti ini, memiliki keahlian ini. Ketika masyarakat membutuhkan layanan dari BPBD maupun PMI bisa menghubungi 112 misal. Nah, seperti itu harapan kami. Kalau nggak salah itu PMI itu sudah masuk ke FPRB ya? Ya, betul, FPRB. Nah, di situ nanti di FPRB PMI itu nanti perannya apa sih, Mas? Peranannya yaitu kemarin di bidang evakuasi. Oke, evakuasi berarti itu ngapain nanti, Mas? Evakuasi itu ketika ada orang, misalkan mohon maaf ada orang tenggelam, dan kita membantu. Bantunya dalam bentuk ambulan. Ya, pelayanan ambulan. Tapi selama ini di BPBD sendiri pun kalau tidak pakai ambulannya PMI tidak aja, mending seperti itu, Mbak. Oke, kayak kemarin kan sempat beberapa tahun ada kejadian laka air di sini, terus habis itu ada kecelakaan kereta. Nah, itu juga hubungi langsung PMI ya? Iya, langsung. Biasanya kita pakai via HT, Mbak. Oh, ada HT-nya sendiri. Kan kita juga diwadahi HT comment center itu ya, itu juga kita pergunakan. Nah, kalau ada kecelakaan kayak gitu, Mas, biasanya PMI ngapain tuh, Mas? Dia membantu selain evakuasi. Membawa pasien ke rumah sakit. Itu kalau sampai sudah meninggal, kalau pasiennya meninggal di tengah jalan.
di tengah jalan. Kita menunggu pihak kepolisian dulu. Kita selalu berkoordinasi Mbak dengan pihak kepolisian bahwasannya kejadian laka lantas kan memang yang berhubungan sangat penting adalah petugas kesehatan dan petugas lalu lintas. Itu. Kalau misalkan kita hanya sepihak, misalkan ketika terburu-buru, misalkan pasiennya sudah gawat darurat sekali, kita harus ada saksinya. Itu. Nah, pernah nggak sih Mas ada kondisi di mana ada kejadian laka terus akhirnya membutuhkan donor cepat, jadi di dalam ambulan tuh langsung ke donor itu? Kalau di seperti itu tidak ada Mbak. Jadi kalau ditindakan kami di dalam ambulan pasti ada. Tindakannya Ya. seperti apa tuh? Ya misalkan contohnya ketika ada laka lantas brus gitu ya, kan otomatis kan ada darahnya dan lain sebagainya lah. Saat itu langsung kita menaikkan di atas ambulan, kita evakuasi, dan di tengah perjalanan menuju ke fasilitas kesehatan itu kita melaksanakan pemeriksaan ataupun pengobatan. Oke, jadi banyak banget informasi-informasi yang sudah Mas Bayu terangkan ya, mulai dari PMR, terus tugas pokok dan fungsinya PMI itu sendiri, terus bagian-bagian dari PMI itu sampai program-program kerjanya. Nah, mungkin itu yang bisa kami kulik ya Mas ya, tentang PMI. Kalaupun ada nanti mungkin bisa datang lagi ke sini. Betul sekali. Ya, nanti ketemu aku lagi ya. Senang hati lah kami kalau diundang ke sini itu, Mbak. Senangnya apa tuh Mas? Ketemu Iya, aku? ketemu reunian. Iya, reunian sama temen-temen. Oh, banyak ya bestinya di sini ya. Saya banyak sekali. Oke, kayaknya Masnya juga orangnya karena supel gitu ya. Iya, karena suka Suka ngobrol ya? Iya, ngobrol bercanda seperti sering ngopi. Lah ini kok tegang banget. Wah, emang wajahnya seperti ini. Oh, wajahnya tegang gitu ya. Padahal nggak diapa-apain loh Mas. Betul. Lah iya. Oke, jadi itu teman-teman bencana tentang PMI ya. Kalau teman-teman butuh bantuan dari PMI, langsung aja hubungi kemana Mas? Di 112 atau di 0351 464 275. Atau bisa datang ke basecampnya PMI ya, Markas. di markas. Beda ya Mas? Iya. Markas PMI. Oke, markasnya PMI soalnya diralat ya. Jadi markasnya PMI di Jalan Tarik Kesit nomor 8. Oke, terima kasih ya Mas Bayu sudah meluangkan banyak, waktunya untuk datang ke sini, kita ngobrol ngalor ngidul ya dengan urutan yang mungkin agak jomplang dari A ke B. Enggak apa-apa, terus yang penting langsung tetap tuh. komunikasi Oke, lah, yang Mbak. penting kita Iya, tetap betul. bisa memberikan informasi ke masyarakat, ya memberikan pengetahuan baru ke masyarakat bahwa ternyata tugasnya PMI itu tidak hanya donor darah aja, bahwa tugasnya PMI itu tidak hanya masang ambulan riwa-riwi gitu toh ya kan. Oke. Nah, next mau diundang kesini lagi kan Mas? Ya, silakan, monggo, kami dengan senang hati ketika diundang. Oke. Jadi makasih banyak Mas Bayu sudah datang ke terima sini, kasih. sudah mau berbagi informasi ke kita, ke sobat bencana khususnya tentang PMI itu apa, sampai PMR segala macam. Nah, untuk teman-teman jangan lupa terus stay tune di Reskes karena masih banyak bintang tamu yang lebih kompeten lagi untuk membahas tentang kebencanaan khususnya. Dan jangan lupa di subscribe juga ya channel YouTube-nya BPBD Kota Madiun. Oke, salam tangguh, salam kebencanaan, dan sampai jumpa. Sampai jumpa toh Mas, dadah-dadah ngono lho.